Halo semuanya, masih semangat ya belajar fisika? Di sini saya Gunung Nurul Umar dari Bagris Fisika 3A akan menyampaikan video pembelajaran mengenai hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal? Bagaimana sih penerapannya? Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan mempelajarinya pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Hukum Pascal. Hukum Pascal pertama kali dikemukakan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Pada dasarnya, ia merupakan seorang ahli filsafat dan teologi. Akan tetapi, karena kecintaannya pada ilmu matematika dan fisika, terutama geometri proyektif, mengantarkan Blaise Pascal menjadi terkenal sepanjang masa berkat penemuannya pada bidang fisika, yaitu mekanika fluid yang berhubungan dengan tekanan dan gaya yang saat ini kita kenal dengan nama hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pemanfaatan hukum Pascal sangatlah banyak dan penting. Kita sering mengatakan bahwa kita akan memanfaatkan gaya yang kecil untuk menghasilkan gaya yang sangat besar. Itulah salah satu prinsip dari hukum Pascal. Selanjutnya, setelah kita mempelajari prinsip hukum Pascal, kita akan mempelajari mengenai persamaan dan rumus hukum Pascal. Sebelum menuju pada persamaan atau rumus dari hukum Pascal, kita perlu mempelajari ilmu dasar dari hukum Pascal, yaitu tekanan. Definisi tekanan secara umum ialah efek atau gaya yang bekerja pada sebuah permukaan. Rumus umum dari persamaan tekanan tersebut ialah P sama dengan F per A, di mana kita ketahui bahwa P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan efektif. Setelah kita mempelajari rumus dari tekanan, kita sekarang akan mempelajari persamaan dari hukum Pascal. Persamaan matematis dari hukum Pascal sangat sederhana, yaitu P masuk sama dengan P keluar. Untuk lebih jelasnya, silahkan diamati pada gambar di samping. Persamaan dari hukum Pascal dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 merupakan tekanan masuk, P2 tekanan keluar, F1 gaya yang diberikan, F2 gaya yang dihasilkan, dan yang terakhir A1 merupakan luas gaya yang diberikan, serta A2 merupakan luas gaya yang dihasilkan. Setelah kita mempelajari mengenai prinsip hukum Pascal dan rumus-rumus hukum Pascal, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, di antaranya yang pertama hidrolik. Prinsip kerja dari dongkrak hidrolik ini adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik terdiri atas dua tabung yang berukuran yang memiliki diameter yang berbeda. Masing-masing dari tabung tersebut akan ditutup dan diisi dengan air. Dengan kita menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung yang kedua, sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Selanjutnya, pemanfaatan hukum Pascal ialah pada rem hidrolik. Pada rem hidrolik terdapat pipa-pipa hidrolik yang berisi cairan berupa minyak rem. Pada ujung-ujung pipa ini terdapat piston penggerak, yaitu piston pedal dan piston cakram. Pipa dan piston inilah yang memegang peranan penting di mana konsep dan strukturnya telah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum Pascal. Hal ini bertujuan akan menghasilkan daya cakram yang berdasar dari penginjakan pada rem yang tidak terlalu dalam. Pembahasan selanjutnya ialah contoh soal pada hukum Pascal. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai prinsip hukum Pascal, persamaan hukum Pascal dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh hukum Pascal.
Di sini terdapat soal UN IPA tahun 2014. Perhatikan gambar alat hidrolik berikut. Jika luas bidang penghisap A dan B masing-masing 60 cm persegi dan 4200 cm persegi, gaya F yang harus diberikan agar alat dalam keadaan seimbang adalah. Sebelum kita menjawabnya, alangkah lebih baik jika kita tulis terlebih dahulu apa-apa yang kita ketahui dari adanya soal di samping. Dari soal di samping dapat kita ketahui bahwa nilai FB sama dengan W, yaitu 3500 Newton. Nilai AA sama dengan 60 cm persegi, nilai AB sama dengan 4200 cm persegi. Sedangkan yang ditanyakan dari soal di samping ialah nilai dari FA sama dengan F. Berapakah nilai F tersebut? Nah, itu yang perlu kita cari. Jawab. Di sini terdapat rumus FA per AA sama dengan FB per AB. Jika sebelumnya kita memiliki rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, kita menyesuaikan dengan soal yang ada. Karena di gambar nilainya A dan B, maka rumusnya menjadi FA per AA sama dengan FB per AB. Karena yang kita cari nilai dari FA agar lebih singkat dalam pengerjakannya, maka kita ubah rumusnya menjadi FA sama dengan FB per AB kali AA. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu FA sama dengan 3500 per 4200 dikali 60. Kita sederhanakan nilai-nilai tersebut menjadi FA sama dengan 35 per 42 dikali 60. Di sini 35 dan 42 bisa dibagi dengan nilai 7, menjadi FA sama dengan 5 per 6 kali 60, sama dengan 300 per 6, sama dengan 50 Newton. Jadi, gaya F yang harus diberikan agar alat dalam keadaan seimbang adalah 50 Newton. Sekian video pembelajaran hukum Pascal hari ini. Terima kasih telah menyaksikannya dan sampai jumpa kembali.